衰老病痛，人生免不了，有缘无苦难，爱不只是言语，更是行动，就用我们的手表达出来，因为手是心的语言，也是心的眼神，因为手是爱的表白。 Yang sudah selesai terapi, sudah selesai meditasi, kita bisa minta perhatiannya untuk tanya jawab. Tentu penanya juga mau pakai mic supaya kedengaran jelas. Dan kita yang belum bertanya atau sudah bertanya mungkin ada pertanyaan yang sama. Jadi lewat orang bertanya kita ikut belajar. Ini mic saya sediakan. Nanti dia estafet aja. Nanti siapa? Ya bantu. 尽量往前面坐啊，尽量往前。 Kalau bisa kita isi tempat yang di depan. 然后有疑 Makin 问的 depan energi makin terasa, makin dekat. 有疑问的就举手问啊，我们会把麦克风。 Kita tunjuk tangan untuk bertanya. Nanti sesiung relawan kita yang bagi apakah dari kiri ke tengah ke kanan atau gimana caranya.有疑问的就举手。 Oke, kita bisa. 对啊， Oke, kita boleh mulai. Saya ingin bertanya, apabila orang Dekat sedikit, kuat sedikit bisa. saya ingin bertanya, apabila orang memasangi alat bantu jantung yang ada baterainya di jantungnya itu, apakah mungkin ada gangguan kalau ada energi dari alam? Kalau di terapi begitu. Iya. 有心脏装了起搏器，如果进行调整或者被调整，有没有什么风险？有没有什么？没有什么风险，只有好处，没有坏处。 Energi alam semesta ini dia energi alami yang positif. Hanya ada manfaat, tidak ada resiko. Apalagi bahaya nggak ada. 自己做就一手放心脏，一手放第七穴道。 Keluhan jantung ya tentu satu tangan di posisi jantung, satunya lagi adalah cakra yang berkaitan. Cakra yang berkaitan ya 7. 因为做长生学跟任何的医疗仪器不会有冲突。 Jadi pasien itu apakah sedang pakai alat medis, apakah itu di ruang khusus atau dia bawa-bawa seperti alat pacu jantung atau alat yang lainnya, tidak ada konflik, tidak bentrok. 也会让那个机器更好使用。 Bahkan dia mungkin juga bisa saling sinergi dengan fungsi daripada alat yang dipakai. 如果你学长生学学久一点，你就能够明白，有些机器坏了也可以用长生学调整的。 Kalau kita sudah praktisi yang lama, sudah dengar banyak, bahkan sudah lihat ataupun sudah banyak dengar begitu atau sudah alami, kita akan tahu energi ini bukan hanya untuk manusia, bukan hanya untuk makhluk hidup. Bahkan kadangkala barang yang macet itu tiba-tiba bisa ada solusinya. Baterai yang mati dia bisa jalan. Hal itu kita ketemu. 所以长生学跟我们身体里面有装了什么机器，只有好处没有坏处。 Jadi bagi pasien yang ada pasang alat pembantu, alat medis, entah pacu jantung atau lainnya, dia tidak ada konflik dengan penyaluran energi ini. Hanya ada bisa saling membantu ataupun sinergi. Lebih bagus dari sebelumnya. 好的，下一位。 Pertanyaan berikut. Ya, sudah buka. Bapak tempel dikit, lebih dekat.
Suara bisa kuat sedikit Pak ya. Selamat siang. Kalau meditasi itu kalau seandainya lebih satu jam itu energinya lebih besar atau enggak, dan kalau sambil mendengarkan musik meditasi bagaimana? Oke, terima kasih. 关于静坐，如果我可以享受1个多小时，是不是会有帮助？那个能量会比较大吗？第二个，如果一边我听音乐，我喜欢享受的音乐，是不是可以？就2个。第一个，静坐的时间比较长，当然效果会比较好。Pertama, kalau meditasi kita bisa menikmati, punya waktu, tidak terburu-buru, waktu lebih panjang, volumenya lebih besar, energi jumlahnya lebih besar, tentu lebih membantu kita daripada pas-pasan waktunya. 理论上是这样子，没有错。 Secara teori begitulah. 但是在这个过程当中，我们的心如果能够真正的比较静，真正的比较静下来，比较放空，效果当然就会更好。 Jadi tadi secara teori, kalau kita waktu lebih panjang meditasi, hasil akan lebih bagus, jumlah energi yang diserap akan lebih banyak. Tetapi terakhir tergantung kualitas batin kita. Kalau duduk lebih makin lama, makin kesel, makin nggak tahan, nggak sabar, nggak ada gunanya. Jadi apabila kita bisa menikmati, bisa tenang, benar, energi lebih banyak, waktu lebih duduk lebih lama, hasilnya energi akan lebih banyak diserap. 那你的第二个问题， Poin yang kedua, 就是说一面静坐一面听音乐咯。 pertanyaan kedua kan, aku sambil meditasi, sambil dengan musik yang saya nikmatin, gitu. Musik meditasi, oh, 促进我们静坐的音乐。 因为通常在这种现象，我们的心容易跟音乐的起伏而产生波动。 Begini, musik yang kita bisa nikmati atau yang membantu meditasi bukan tidak boleh, tetapi kita punya hati, batin kita seringkali ikut terbawa, terbuai, jadi lupa kita punya tujuan asalnya. Jadi kita akan terbawa oleh alunan. Dia bisa tinggi rendah, hati kita juga naik turun. 真正的静坐是要让我们的心不依靠任何的东西，而能够平静下来。 Tujuan dari pelatihan kita atau meditasi yang kita latih ini adalah supaya bisa melatih kita punya batin menjadi terampil tanpa dorongan alunan musik, tanpa kondisi yang di luar diri kita. Kita bisa kendalikan diri, kita bisa memanage batin kita. Jadi terampil itu bisa membawa kita masuk ke tahap kesadaran yang lebih dalam tanpa bantuan musik. 这个过程一开始当然会有杂念出现的，这是很正常的。 Tentu saja di dalam prosesnya setiap pemula, setiap orang yang belum terampil, maka dia akan mulai waktu mau meditasi makin mau tenang, makin banyak pikiran yang muncul yang mengganggu. Saya nggak undang kok ini datang bikin capek, bikin kesel, biasa. 透过我们不断的努力当中，我们的杂念才会越来越少。 Tapi kalau kita rajin, rutin kita latihan meditasi, maka makin lama kita bisa punya daya tahan. Hal-hal tersebut muncul di pikiran kita, memori lama muncul, tapi kita mulai tenang, tidak terganggu. Lama-lama kita bisa pandai memanage. Keterampilan itu sesuai dengan banyaknya latihan. 其实，当我们能够发现杂念的时候，我们才能够战胜过它，也才能够去除了它。 Jadi munculnya bentuk-bentuk pikiran, endapan emosi lama, itu juga hal yang baik. Kenapa? Berarti kesadaran kita tahu ini pikiran saya sedang muncul ini, muncul itu. Karena dalam sehari-hari kita sibuk, belum tentu kita perhatiin. Jadi sebetulnya ada gangguan di dalam batin kita, ganjalan unek-unek banyak. Waktu meditasi kita nggak mikir yang lain-lain, kita bisa merasakan, menyadari hal tersebut. Dengan adanya itu, sebagai tantangan kita, bagaimana mengendalikan diri supaya punya daya tahan, sabar, punya toleransi, hal tersebut muncul tapi saya tidak terganggu. Dan terakhir kita memanage. 如果这个过程我们是在听音乐，
等于说我们的心就跟随着音乐在那里捧锵锵捧锵锵。Oleh sebab itu tidak dianjurkan kita pakai musik. Walaupun musik itu enak didengar, saya nikmatin. Walaupun musik itu mungkin katanya membantu meditasi, tapi seringkali kita punya batin ikut musik itu. Musiknya dari barat ke timur, kita ikut pindah-pindah, naik turun alunan, kita juga menikmati naik turun, sehingga lupa tujuan kita untuk menyadari dalam batinku masih banyak ganjelan, masih banyak endapan emosi lama dan seterusnya. Kita jadi nggak perhatiin itu lebih penting. 你就没有办法进入你内在的心理深处。 Karena tujuan dari meditasi bukanlah hanya duduk tenang, pikiran tenang, badannya rileks. Kalau itu hanya fisik, tapi kita pengen melalui kondisi yang rileks, batin yang tenang, kesadaran kita itu bisa masuk ke dalam. Di dalam batin kita ada satu dunia yang sama besarnya dengan dunia semesta ini. 这2天晚上上课的时候，老师会做比较深入的分析给你们听。 Oleh sebab itu kita jangan absen malam ini dan juga mungkin besok malam. Lalu akan jelaskan satu tahap lebih dalam lagi tentang meditasi, latihan, tantangannya maupun apa manfaatnya. 你就可以很清楚，在静坐当中听音乐，或者心里面去默数1、2、3、4、5、6、7、8、9、10啦，或去默数什么样的咒语，哪一样会比较好。 Sehingga kalau ada penjelasan yang cukup, kita bisa renungkan. Maka nanti kita akan memahami. Meditasi bisa saja ada orang yang pakai musik. Itu sebagai pemandu supaya saya tenang, nggak bosan diganggu sama bising yang di luar. Itu satu hal. Ada juga yang punya teknik ataupun punya metode kita hitung nafas. Ada juga pakai hitungan 1 sampai 10, balik lagi 10 sampai 1. Ada banyak macam cara. Lalu nanti kasih penjelasan kita, maka kita akan tahu untung dan rugi, manfaat dan juga tidak manfaatnya. Begitu ya Pak ya. Lanjut pertanyaan lain. Selamat siang. Nama saya Sugiyarti. Saya ada tekanan darah tinggi emas. Terus akhir-akhir ini diperiksakan anak saya ada kolesterol. Masalahnya tadi malam kan saya ikut pelajaran. Terus pulang dari rumah saya bangun pagi, kaki saya ini bengkak. Kenapa? Terima kasih. Bangun pagi kaki bengkak. Ya. Itu hanya waktu duduk di sini setelah 3 jam malamnya paginya bengkak atau biasa sering seperti itu? Kadang-kadang tapi tidak sering. Kenapa? Usia berapa? 72. 我名叫 Sugiyarti, 72 岁。我有 tadi ada tekanan darah tinggi, gangguan mah juga. Tapi tidak sering cuma ada. 有轻微的胃病，然后血压高。最近我儿子跟我说，我胆固醇也是属于偏高的。那么昨天参加第1天，晚上做了3个小时。早上起床的时候，一双腿都是bengkaknya tuh bengkak air gitu ya di bawah，有点水肿，2个腿有点水肿，这个是不是和血场升血或者做了3个小时，这个有之间的关系吗？我问他平时会不会，平时偶尔起床的时候会有一点水肿，不是每天。自己身体体质的关系，跟做长生学没有直接的关系。Kondisi fisik kita, apakah belajar logikologi ataupun tidak belajar logikologi, kondisi fisik kita adalah kondisi yang sebenarnya yang kita rasakan, kita alami dan kita mesti sadarin. Ya mungkin itu adalah kondisi fisik, tidak ada kaitan langsung dengan karena saya belajar hari pertama, karena saya duduk 3 jam lalu bisa bengkak. Tidak ada hubungan langsung. 那你自己脚的症状，老师现在教你怎么做，你回家你就认真做，你就能够体会做长生学对你会有很大的帮助。 Maka Lose kan dengar barusan
tante bilang ada tekanan darah tinggi, mah ada gangguan, lalu belakangan kolesterol juga agak tinggi. Lause kasih saran cara kita terapi bagaimana terhadap gejala-gejala yang ada, tekanan darah tinggi, gangguan mah dan juga kolesterol. 第一个，如果胃就做第三穴道跟胃的地花。 Untuk keluhan lambung, maka kita terapi dengan 2 tangan sendiri. Kan sudah buka cakra. Satu posisi tangan di lambung. Lambung tahu di mana kan ya? Sakitnya di mana? Lambung sedikit ke tengah ke kiri. Dan cakra itu adanya di belakang pusar cakra 3. 如果你的手做不到第三穴道，就2只手放在胃的地方。 Jadi yang tepat adalah satu tangan di sisi yang sakit di depan lambung, satu tangan lagi di cakra 3, cakra pencernaan, itu di belakang yang pusar. Tapi kalau tangan kita kaku, ke belakang juga susah, ya dua-duanya taruh di depan, di tempat yang keluhan sakit. 那如果胆固醇比较高，就多做肝脏跟肠子，也是第三穴道。 Jadi tadi untuk yang keluhan mah, lambungnya kurang enak. Terus kita punya kolesterol tinggi. Nah itu juga kita mesti terapi di tempat yang sesuai. Tempat yang sesuai untuk kolesterol itu satu di liver. Liver itu perut di sisi kanan. Itu liver. Lalu pencernaan supaya jangan terbentuknya kolesterol, jangan mengendap, itu di usus. Jadi satu posisi di liver, satu posisi di usus. Ya, kalau pembuangan bagus kolesterol pasti akan berkurang. Itu untuk keluhan kolesterol. Cakra 3 sama seperti yang tadi. 那一般 Di belakang pusar cakra 3. 一般 Ya. 一般脚容易水肿，尤其是睡醒之后，那个就是代表自己的心脏或是肾脏的能力比较差了，才容易这样。 Kalau kita bangun tidur kadang atau sering bisa kaki ini seperti bengkak air, lalu bilang kita punya jantung ataupun ginjal kurang tenaga. Jadi fungsi jantung sama fungsi ginjal kurang tenaga. 因为我们睡着没有动，水分在脚就比较不容易倒流回来，就容易肿。 Jadi karena pada waktu kita tidur kita tidak ada aktivitas, tidak ada gerakan, jantung kan juga setengah istirahat, tidak bekerja dengan maksimal. Nah pada waktu itu kalau tenaganya jantung ataupun fungsinya ginjal tidak cukup bagus, maka air yang berjalan di sirkulasi di tubuh kita itu pompanya kan lagi setengah istirahat, mungkin kurang tenaga jadi dia nggak bisa buang sendiri. Jadi bisa di bagian kaki itu masih waktu bangun tuh masih kelihatan banyak air, bekas air atau edema itu namanya. Itu bahaya ya. 会不会危险？水肿？不会。 Kalau nggak ada penyakit lain-lainnya, hanya seperti itu, nggak usah bilang enggak. 那就多去加强你的心脏跟肾脏就好了。 Asal kita mau rajin terapi di kuatin jantung dan ginjal kiri kanan. 通常一个现象出现，就是身体有哪一个内脏比较弱的信号出现。 Biasanya kalau timbul gejala ini dan gejala itu di badan kita, itu biasanya adalah satu pertanda organ tertentu atau fungsi organ tertentu di badan kita ada yang terganggu atau lemah. 他有没有讲到高血压？有。那血压高的话，最主要治疗4个地方。 Tadi tante juga ada bilang hipertensi, ada tekanan darah tinggi. Kalau saya bilang untuk darah tinggi kita mesti terapi di 4 titik. 你这几天每天做，你每天量血压，你一定可以体会到血压就会靠近标准值。 Kalau kita rajin terapi di tempat-tempat tersebut yang untuk mengatasi gejala darah tinggi, maka kita bisa ukur kita punya tensi setiap hari atau setiap 2 hari sekali. Yang penting terapinya rajin dan setiap hari dilakukan.
kemungkinan kita bisa melihat secara bertahap dia berkurang. 第一个动作就是7号心脏， Ini untuk tekanan darah tinggi ya, ya. 起 Tekanan 码 darah 做 tinggi. 10分钟。 Posisi yang pertama kita terapi adalah jantung dan cakra 7. Jantung dan cakra 7 itu posisi pertama. 然后就是 Sedikitnya 10 menit. 后脑， Setelah itu kita pindah posisi yang kedua, yaitu di belakang kepala dan di belakang leher. Jadi dua tangan di sisi atasnya kepala, bawahnya leher, dua tangan. 然后 Itu posisi kedua. 两边的颈部， Setelah itu posisi yang ketiga, kedua tangan di sisi leher, kiri dan kanan. 然后第四个动作就是两边的肾脏跟3号穴道。 Posisi yang keempat itu di ginjal kiri kanan, sekaligus juga cakra 3. Cakra 3 adanya di belakang pusar. Jadi dekat sama ginjal itu satu baris. Kiri kanan kita dua tangan di belakang. Itu posisi 4. 是长程弦治疗高血压的方法。 Jadi cara kita terapi dengan energi ini, Ojekitologi, untuk keluhan darah tinggi. Ada 4 posisi. Masih ingat ya? Jantung, cakra 7. Setelah itu posisi yang kedua di belakang kepala dan di belakang leher, dua tangan. Setelah itu yang ketiga posisi di samping leher, kiri kanan. Posisi yang keempat kedua ginjal, kiri kanan, termasuk yang di tengah, itu namanya cakra 3. Nah, masing-masing每个部位起码10分钟以上。 sedikitnya 10 menit di setiap posisi. Kalau punya waktu jangan buru-buru, ya 15 menit lebih bagus dari 10 menit. 好，接着下一位。 Oke, pertanyaan berikut. Selamat siang, Bu Langsung. Saya bertanya. Ya, tolong dekat lagi atau suaranya kuat sedikit. Selamat siang, Bu Langsung. Ya. Saya mau tanya, kalau hati dan pikiran kita lagi kacau, apa boleh kita menerapi orang? Terima kasih. Pikiran kacau, pikiran galau, boleh nggak terapi orang? Galau tuh maksudnya lagi banyak pikiran, lagi nggak tenang. Tapi bukan lagi marah sama orang yang kita mau terapi, enggak kan? Wah. Sering begitu, enggak? Sekali-sekali. 偶尔想要给人家调整的时候，心里有一点那个不舒服，好像在想这个想那个，杂念太多。我说是不是对这个病患？不是。那么这样是不是应该调整，还是不要做调整？其实我们在帮人家调整，这个过程就是同时也能够让自己的心静下来。 Sebetulnya melalui kita punya kegiatan terapi kepada orang lain. Berarti kita mulai tidak mikirin apa-apa, kita hanya mulai mempersiapkan, mengkondisikan diri kita. Saya sekarang kerjaan cuma satu, pegang, menyalurkan energi kepada si ini. Kan kita bukan lagi marah sama orang ini kan? Maka inilah kerjaan saya. Dia akan bantu kita, harusnya konsentrasi hanya ini. Yang lainnya nanti berhenti dulu. Lagi galau nanti berhenti, udah gitu baru nyambung lagi kalau mau nyambung. Kalau enggak, biarlah kerjaan ini, energi itu akan bantu kita gitu. 所以心静不下来，更应该帮人家调整。 Jadi kalau kita pintar, terampil memanage, adanya kerjaan ini atau adanya kebutuhan orang untuk kita terapi, saya punya galau, saya punya kesel, saya bisa tinggalin dulu. Kenapa? Karena kita punya niat, orang sakit lebih dulu saya ladenin begitu. Saya punya pikiran kesel sama si anu-anu, sama anak atau sama suami, ntar aja, lebih penting orang yang lagi sakit di depan. Dengan begitu kita mengalihkan, kita punya fokus. 心静不下来，帮人家调整一样会有效。 Lalu saya bilang walaupun kita punya batin belum bisa tenang, belum bisa netral banget, nggak apa-apa. Lakukan saja terapi daripada tidak melakukan apa-apa. Kalau tidak berarti sepenuh pikiran yang kesel sama hal tersebut. Tapi kalau kita bagi ke sini, keselnya kan kurang semangat. 当然，如果心能够静下来，效果自然就会更好。 Jadi sebelum memulai terapi, kalau kita bisa tenang, apakah meditasi sebentar atau bisa tenangkan diri, hasilnya akan lebih bagus daripada sambil mikirin yang lain lalu kita terapi orang.
好的，下一位。 Kurang lebih begitu prinsipnya. Berikut, 那个安迪先，那个安迪， katanya ada satu tante di 后 mana? 面在前面， Yang 在前 belakang. 面，在前面。 Oh ya, oke. First come first serve ya, yang duluan kita kasih dulu. 请讲。 Oke, coba 魏老师午安， bisa dekat mic-nya. 魏老师午安。 Ya. 我想请教魏老师，我的弟弟他的手时常好像有电触电的，调哪一部分？他讲 Tangannya kenapa? 他的手经常像触电那样啊。 Oh, adik laki-lakinya tante ini seringkali di tangan kanan ya, ada setrum, terasa ada listrik. Itu gejala apa itu? 是他那一条手的神经啊，有可能受到压迫、短路这样。 Jadi ada listrik itu gejala korslet, seperti juga kabel listrik. Datangnya dari mana? Itu dari syaraf. Jadi kemungkinan besar itu adalah syaraf ada yang tertekan atau terjepit, munculnya gejalanya ada listrik. 如果是右手的话，就跟那条第七穴道跟左边这里，然后再从颈部这个地方调他这个整个右手。如果是左手的话，就是对侧了。 Kalau gejala itu listrik itu munculnya di sebelah hanya tangan kanan, kita terapinya dari otak sisi kiri, karena itu syaraf motorik itu berseberangan. Kiri kontrol yang kanan. Jadi kita terapi di cakra 7 sekaligus di sisi otak yang sebelah kiri. Nah ini syaraf yang berkaitan dengan tangan kanan. Kalau tangan kiri kita balik. Kedua adalah kemungkinan kita punya syaraf tertekan atau terjepit itu ada di posisi servikal, di leher. Maka kita terapi di bagian sisi leher, tulang belakang sisi leher, terus sepanjang lengan yang terasa listrik. Jadi sini, sini. 老师比一下给你看，会清楚一点的。 Lalu kasih kita peragaan atau di demonstrasi kita perhatiin. 你可以一只手放他的7号，一只手在他脑部的左边，然后一只手放他右边的颈项这里。 Jadi posisi pertama kita punya tangan kiri itu tempel di cakra 7 sekaligus juga kepala atau otak sisi kiri. Karena dia punya fungsi kalau kiri kontrol yang kanan. Keluhannya kan di tangan kanan. Tangan kanan kita itu di leher belakang, servikal dan sampai ke sisi leher kanan. 你讲的是他整只手像触电这样。 Terasa listrik kan dari atas lengan sampai lengan bawah. 所以的问题就有可能出现在头部或是在颈项这里。 Jadi kemungkinan syaraf tertekan atau terjepit bisa di sisi kepala belakang, bisa juga di leher, belakang leher. 你这样起码跟他做20分钟。 Kalau gitu kita mau cepat sembuh ya kasih waktu lebih banyak, 20 menit. 然后这个手会像触电这样每一个地方大概5分钟，5分钟，这样就可以了。 Setelah terapi di bagian pusatnya 20 menit, maka setelah itu di bagian gejalanya. Gejalanya kan ada listrik jalan di sini. Korsletnya di belakang, tapi jalannya listrik kan di permukaan. 好，那一位 Tiap titik itu kasih 10 menit. Dari atas sampai lengan bawah. 好， Terima kasih, selamat siang. Nama saya Tejo Wibisono. Saya sudah kateter. Kateter di jantung. Ya. Kateter atau ring? Enggak, kateter. Di apa? Dia Dipastikan? maunya ring. Pasang ring. Ternyata tidak bisa. Harus bebas. Mau dilakukan pasang ring tapi nggak jadi, harus bypass. Iya. Karena titiknya terlalu banyak mungkin. Sudah buntu semua. Jadi masih buka lah. Ya. Udah dilakukan belum? Belum. Kadar sumbatannya udah tinggi ya.
Kenapa? Kadar sumbatannya sudah tinggi. Iya, sudah buntu. 心脏有阻塞，当初是想做那个支架环，后来再仔细研究，堵塞的地方很多，又严重，支架环不够，可能要打开做那个搭桥。问他有没有做，还没有做。那你就认真做心脏7号就可以了。Jadi belum lakukan operasi bypass. Belum. 很多人做， Ngering enggak juga. Ring juga belum. 很多人做了就逐渐通畅了，就不用做了。 Jadi sekarang mau tanya apakah bisa dengan ini membantu, gitu kan? Lalu saya bilang banyak. Waktu itu yang di kateter bulan Agustus. Jadi tahun lalu. Iya. 去年8月份做了用那个导管进去，想要装那个支架环，后来看到还不够，就不能解决，所以后来支架环也不装。医生说这个可能要打开，要做那个搭桥，血管大道也还没有做。认真自己那样调就好了。 Kalau tidak begitu darurat harus lakukan segera, maka kita kasih kesempatan dulu, coba kita rajin terapi. Kalau rajin terapi hasilnya secara bertahap lebih baik, ya nggak harus buru-buru buka bypass, karena itu kan operasi besar itu buka ruang dada itu. Jadi kalau saya bilang mau coba ya kita terapi yang rajin. 这个在长生节有很多做好了就不用去做支架，还是去做血管绕道手术的见证有很多。 Karena yang punya kasus seperti ini sudah cukup banyak kita dengar, dengan dia tadinya sudah jadwalkan bulan depan atau 2 bulan lagi mau lakukan entah pasang ring ataupun bikin operasi terbuka bypass. Tapi akhirnya karena rajin dia terapi dan juga ada kemajuan, maka secara bertahap kondisinya lebih baik. Terakhir ya tidak harus lagi lakukan. Gitu. Jadi saya sedikit menambahkan informasi bahwa tahun lalu kita dari tim dari Surabaya berbagi ilmu longitologi ini di Palangkaraya, ya. Ada seorang romo pastor, dia ikut. Setelah ikut 6 malam, beliau terbang ke Jakarta. Sampai di Jakarta, malam-malam telepon kita, adik saya kena serangan jantung di rumah sakit, cara terapinya bagaimana? Kita kasih tahu cakra 7 dan jantung. Oleh romo tersebut dilakukan terapi entah 2 kali atau 3 kali. Keesokan harinya adiknya yang juga romo itu sebelum dipasang 4 ring, rencananya kan mau dipasang 4 ring, sebelum itu di kateter. Waktu di kateter dilihat tidak ada yang buntu. Nah, ini suatu hal yang luar biasa sebetulnya. Bukan berarti semua orang bisa, enggak, tapi kondisi orang itu juga masing-masing ya. Tapi ini kejadian ini seperti itu. Begitu diperiksa tidak ada yang buntu. Sampai dokter yang kateter itu nangis. Ada mujizat apa ini? Nah, romo yang tidak jadi bypass daftar mau ikut di Surabaya Plus, kena pandemi nggak jadi. Tahun ini tahun kemarin bulan November beliau ikut di sini dan memberikan testimoni. Jadi yang penting kita mau ajak terapi, tapi jangan mengabaikan juga tindakan medis. Kita butuh sinergi. Kalau memang medis menyatakan bahwa ini harus segera, ya tidak apa-apa. Lakukan bypass, setelah bypass, sebelum bypass kita terapi, setelah bypass kita terapi. Juga akan membantu
mengurangi rasa sakit setelah dioperasi, mempercepat pengeringan, mempercepat pulih kembali. Saya kira gitu. Terima kasih. Jadi begitu ya Pak ya. Yang penting rajin kita terapi dulu selama ada waktu, ada kesempatan. Kita sungguh-sungguh seperti ini. Pertanyaan berikut. Selamat siang, Loser. Selamat siang Bapak. Saya hanya mau menambahkan tadi yang diceritakan sama Bapak siapa? Pak Oko. Saya saksi, saya adiknya Romo. Adiknya Romo. Saya saksi karena saya yang nungguin. Kok paling lama adik saya itu, saya udah pikiran saya adik lama keluar udah pakai mungkin gagal kali ya operasi. Saya udah semuanya udah keluar, saya enggak. Ternyata tim dokter itu sampai mencoba alat 3 kali. Pertama, kok bersih? Ini alatnya yang salah atau apa? Ganti alat lagi, pindah ke kamar lain. Ganti, loh kok bersih? Kayaknya nggak percaya, tim dokter ini nggak percaya. Diganti yang baru, tetap bersih, ya sudah. Sampai semuanya bilang, ini Romo diapain? Romo kenapa? Romo makan apa? Romo diobatin apa? Romo hanya nangis. Tadi malam kakak saya terapi saya, terapi longitologi. Dan saya saksi, betul saya pun ditanyain orang semua yang di situ, keluarganya ada di pasang ring gitu ya. Ini apa yang terjadi ya kok seperti ini? Saya nggak tahu, saya bilang. Kan saya nggak tahu kalau adik saya itu diterapi sama kakaknya gitu malamnya ya. Karena saya lain, tidurnya lain, saya di keluarga Romo di pasturan gitu ya. Terus ketika saya dipanggil masuk ke kamar operasi itu, Romo Adi adik saya nangis, Mbak, aku nggak jadi operasi, aku nggak jadi pasang ring. Loh kenapa? Udah bersih katanya gitu. Itu dokter kan banyak ya yang muslim, Allah Akbar ya Mbak. Baru kali ini katanya dikateterisasi dulu tuh udah memang udah 4 begitu. Dan adik saya sempat pingsan nih waktu pas mimpin misa di NTT, pingsan langsung dibawa ke Jakarta. Itulah prosesnya itu. Jadi luar biasa. Makanya Pak Sapa dengan mudah-mudahan seperti adik saya dengan dengan terapi ini mudah-mudahan ya Pak ya. Sekian gitu saja. Saya hanya mengucapkan 我们谢谢神父的姐姐跟大家见证。 Ya, kita terima kasih sama ibu yang dari kakaknya pastor tadi ya, pastor yang bersangkutan itu ya, yang pingsan tadi. 老师啊，跟宝哥都不认识他哦。 Padahal Lauster dan Pak juga mungkin nggak kenal sama ibu, punya hubungan sama hubungan keluarga sama pasien Romo ya. Jadi kakaknya Romo di Palangkaraya, adiknya pun Romo di Jakarta. Ini ibu ini tinggalnya di Surabaya. Purworejo, Jawa Tengah. Jadi kita sudah dengar, yang penting kita sungguh-sungguh lakukan dengan terbaik. Selamat siang, terima kasih. Mau tanya Nose dan Susu, apakah longitologi ini terapinya sebanyak berapa kali dilakukan dalam 1 minggu? Kemudian apakah terapi longitologi ini boleh dipadukan di waktu yang sama dengan terapi-terapi yang lain? Terima kasih. Terapi yang lain seperti apa maksudnya? Akupunktur ataupun Tairo seperti itu. Apakah boleh dipadukan dalam satu waktu yang sama atau perlu sebaiknya diseling dengan beberapa hari berikutnya? Oh, boleh nggak dalam hari yang sama? Iya. Oke. Tadi pertanyaannya seminggu lakukan berapa kali tuh?
terapi atau meditasi atau? Untuk longitudologinya, sebaiknya berapa kali dalam 1 minggu terapi longitudologi itu dilakukan? Kalau ada sakit. Kalau ada sakit. Dia kawan sih mas. Ibu dari mana? Dari Jogja. Jogja. 他是来自热热中早湾。有2个问题，第一个，我们做这个长生学，我问他做的意思是不是静坐、练功，还是要调整？他说调整。我说调整是不是有病的时候？他说如果有病，最好是1个星期做几次的调整长生学。第二个问题，如果是有病的话，不是1个星期做几次，而是应该1天多做几次。Kalau benar ada keluhan, ada gejala penyakit, tentu jangan tunggu seminggu baru terapi, atau seminggu sekali atau 2 kali atau 3 kali terapi. Paling bagus tiap hari. Kalau bisa tiap hari ada waktu, jangan cuma sekali. Bisa sempatnya 2 kali, ya sehari 2 kali. Jangan tunggu seminggu 2 kali. Kalau ada keluhan gejala. 针对每一个患部，每一次起码也要20分钟以上。 Benar, kalau ada keluhan penyakit, ada gejala penyakit, maka di tempat yang terasa sakit, maka satu tangan berikutnya di cakra yang berkaitan. Sedikitnya 20 menit setiap kali lakukan. Kalau sehari ada sempat, boleh lakukan lebih dari 1 kali. Mau cepat sembuh kan? Jangan tunggu 1 minggu, tiap hari kita lakukan. 第二个问题就是在同一天，如果我做别的方法的调整，我说跟其他的功夫没有举个例，他说如果是有那个针灸或者指压，或者是那个针灸，对，就拉筋等等，是不是可以同一天做？可以的，没有问题。 Terapi dengan cara-cara yang lain dalam 1 hari yang sama tidak bentrok, tidak konflik. Jadi pas ada acupressure, pas ada tusuk jarum, pas ada stretching ataupun Tairo, itu kan juga stretching itu, merelaksasi tulang, ya begitu kan, meluruskan tulang, boleh. Jangan menit yang bersamaan, nanti orangnya bingung, 1 kaki ditarik sini, 1 suruh diam. 1 suruh balik-balik kan nggak cocok. Ya. Tapi kalau dalam 1 hari yang sama beda waktu nggak apa-apa. Karena longitudologi ini kan begitu amannya terapi ini. Hanya ditempelkan, tidak pakai obat-obatan, tidak pijet-pijet. Hanya kita relax, tempel saja. Apabila digabungkan pada saat itu dengan pijet-pijet, kalau ada malprakteknya, siapa yang bertanggung jawab? Apakah itu longitudologi? Ya, atau pijet-pijetnya. Jadi lebih baik ada jedanya, tidak langsung juga di terapi longitudologi juga dipijet, ya. Oke, ya terima kasih. Terakhir ada 1 pertanyaan. Terakhir ya. Ya. Coba ikut. Ini karena Tairo ada yang putus. 坐着讲就好，坐着 sambil duduk aja, relax. Halo. Kebetulan saya pernah di Tairo sama teman di krek ini. Tangan kemudian gemeter gini, ini juga kena tremor. Jadi tremor sementara. Ya, sekarang tremor. Dulu terapinya udah lama. Udah. Yang terapi tulang itu. Udah 7 tahunan ya. Sepanjang 7 tahun ini ada getar. Oh, mulai di Tairo itu gitu. Sudah mulai. Menurut medis? Jengji. Ada putus. 几年前，但是到现在我的手还会那个震动。Dulunya sama sekali nggak ada. Setelah terapi tulang itu lalu muncul. Ya. 原来是没有这个现象。因为整脊是一种物理现象的治疗。Tairo maupun kiropraktik itu kan terapi di tulang. Ya, meluruskan dan juga meregang dan seterusnya. Ya. Itu adalah terapi fisik. 它如果是用力不当，或是在压
我们的姿势不当，也都会去伤害到神经。 Jadi di posisi-posisi tertentu kadangkala sensitif, orangnya mesti terampil, perlu tenaga sedikit atau tenaga berat. Nah, itu ada satu pertimbangan. Yang kedua pertimbangan adalah pada waktu tekuk atau belok, kita juga kadangkala bisa nggak menyesuaikan. Kalau mau belok kita tahan, seringkali bisa timbul hal yang di luar dugaan. 那你就去调整第七穴道跟那一边颈项不舒服的地方。 Oleh sebab itu kita nggak menilai terapi yang lain bagus atau tidak bagus, tapi sekarang karena sudah terjadi, bagaimana kita terapi, Laus bilang terapi di tempat keluhan sakit kita. Kalau waktu itu terapi di sini yang menyebabkan ini, maka tempat itu kita mesti terapi. 因为你这个问题是颈项造成的，并不是手。 Kita punya gemetar atau tremor di jari-jari tangan, kan bukan munculnya di sini, kelihatan terasa di sini, tapi pada waktu dilakukan di sini, yang oke. Jadi mungkin akarnya, keluhannya itu sumbernya di sini. 就是7号跟左边的颈项。 Jadi keluhan tulang maupun otot kita pakai cakra 7 di tempat waktu dilakukan terapi waktu itu di sini, kanan atau kiri di situ kita terapi. Tempatnya sumber keluhan. Juga mau tanya, trigliserid saya tuh tinggi sekali. Lalu 340 itu trigliserid. Ya. 三甘油。那个三酸甘油脂偏高，也是调整肝脏的。 Trigliserid tinggi, Laus bilang terapi di liver. Oh, liver, iya. 好了，通常我们的时间是到11点了，现在已经超过半个小时了。是，我加一点。是的，是不是？他已经检查了医生呀，有ada saraf atau otot？ 有堵塞， putus， 有堵塞， 不是堵塞，断掉啊，断掉， 有断掉，能不能用长生节？ 尽量做啊，尽量做啊，会舒缓啊。 好，谢谢。 Jadi tetap kita punya kesempatan kita terapi aja dulu. Kita nggak jamin hasilnya seperti apa karena mesti coba dulu. 所以在我们长生节的调整站，老师只允许做长生节，不可以加入其他的任何功夫。 Oleh sebab itu di terapi center di poskonya Ronce Vitology, posko pelayanan, Laus hanya boleh mengizinkan kita kasih terapi dengan cara kita metode ini, karena dia aman, tidak timbul resiko apa-apa. Kalau ada bentuk-bentuk cara terapi yang berbeda, nanti kalau ada kesalahan, nggak tahu salah si pemberi terapi atau salah pasiennya yang tidak mengikuti, nanti kesalahan itu dibebankan ke kita punya energi, kan jadi nggak tepat begitu. 因为做长生节只有好处，如果你做错了也没有坏处。 Menyalurkan energi positif hanya membantu kesehatan, hanya ada manfaat, tidak ada resiko. Walaupun tangannya posisi salah, terbalik-balik, tetap energi akan masuk dari tempat yang berbeda, tapi dia akan sirkulasi di badan kita, ada manfaat, nggak apa-apa, nggak ada resiko. Baik ya, terima kasih. Saya Laus hari ini mau terapi perut. Jadi kita lanjutkan lagi besok sampai hari Sabtu masih ada jam 9 sampai jam 11 baksosnya. Setelah itu kita tanya jawab kembali dengan Laus. Ya, jadi bisa siap-siap untuk selanjutnya sampai hari Sabtu. Baik, terima kasih sama Laus ya. 明天早上一样还有啊，他晚上要来上课了。 Besok pagi seperti biasa, seperti hari ini, kita akan terus ada sampai mungkin hari terakhir Sabtu, sampai hari Sabtu. Dan juga tanya jawab kita boleh siapin dulu sehingga besok bisa tanya lebih produktif, bisa lebih banyak tanya, banyak kita belajar. Untuk baksos tetap ya, 8:30 bisa siap-siap semua bisa datang. Terima kasih ya. Kalau pasien yang di center-center yang sudah ada boleh diinfokan untuk datang ke sini. Terima kasih sekali lagi. Terima kasih. Selamat siang.